siapa narasumber pada siang hari ini, yaitu Mbak Pramudika Rufraida Hapsari atau yang akrab disapa Mbak Vivi. Assalamualaikum Mbak Vivi. Waalaikumsalam, Mbak Arindita. Siap ya, izin ya Mbak ya, kita sebelum menyimak materi dari Mbak Vivi, akan membacakan CV terlebih dahulu dari Mbak Vivi. Oke, boleh silahkan, Mbak Arindita. Baik, Mbak Vivi Pramudika ini seorang psikolog klinis yang juga bekerja di Kemenkeu ya Mbak ya. Ternyata ya saya kira Mbak itu memang profesional di psikolog saja begitu. Beliau adalah lulusan dari Universitas Gajah Mada. Apakah dari Jogja juga Mbak? Betul, dari Jogja. Salam kenal, Mbak Arin. Semoga Siap kapan-kapan ketemu di Mbak. Jogja ya. Ya, siap. Baik, tema acara pada hari ini adalah bagaimana kita berdaya tanpa lelah untuk mengenali diri dan menjaga keseimbangan di tengah kerja. Sepertinya langsung saja ya kita ke materi dari Mbak Vivi karena tentunya saja kita sangat memerlukan hal itu begitu. Apalagi nih udah penghujung tahun, pasti makin banyak deadline dan juga agak burnout sedikit ya mungkin ya karena pengen cepat-cepat liburan. Kepada Mbak Vivi kami silakan. Oke, baik Mbak Arindita. Sebelumnya saya izin menyapa dulu di sini rekan-rekan dari Kementerian Keuangan, dari Wish Kemenkeu ya. Terima kasih banyak karena sudah memberikan kepercayaan sehingga saya bisa sharing di siang hari ini. Cuma nanti kita sesinya santai saja gitu. Saya berharap nanti mudah-mudahan ada ilmu atau ada bekal yang bisa dibawa pulang oleh rekan-rekan semua. Nah, terima kasih juga kepada Mbak MC kita, Mbak Arindita tadi sudah memperkenalkan. Jadi memang betul, saya adalah psikolog klinis, jadi saya aktif praktek juga sebagai profesional dan di Kementerian Keuangan ini saya bertugasnya di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi sejak tahun 2021 itu saya merintis untuk program layanan konseling pegawai, kemudian di tahun 2022 menjadi konselor di Kementerian Keuangan. Di sini juga banyak menangani teman-teman dari unit eselon satu lain gitu ya dan per tahun ini juga bergabung di squad tim kesehatan jiwa di bawah Biro SDM. Nah, saya kebetulan tertarik banget dengan isu-isu terutama yang berkaitan dengan well-being atau kesejahteraan ibu-ibu bekerja gitu. Karena saya bisa memahami di sini mungkin Mbak Arindita atau Mbak Aan atau teman-teman ibu-ibu yang lain gitu merasa gitu ya kadang struggling gitu dalam menjalankan peran sebagai pekerja dan sekaligus juga di rumah mengurus keluarga gitu kan kadang bisa melelahkan. Apalagi tadi Mbak Arindita udah mention nih di akhir-akhir tahun gitu ya. Mungkin anaknya ada yang lagi musim ujian atau mau liburan gitu ya. Di sisi lain di kantor nih lagi banyak deadline atau lagi banyak target yang harus diselesaikan gitu nih rasanya udah kayak mungkin antara capek, mungkin ada burnout dan sebagainya. Nah, ini nanti kita akan belajar seperti apa sih caranya untuk kita bisa lebih menyeimbangkan atau lebih selaras gitu dengan peran kita di kantor maupun di rumah. Nah, ini biar kita saya nggak satu arah gitu ya. Saya pengen ajak teman-teman, ibu-ibu masuk ke dalam menti.com bahkan bisa menggunakan handphonenya gitu ya dengan scan di QR code yang ada di layar ini atau bisa langsung masuk ke menti.com dan masuk ke 72291731. Silahkan masuk ke dalam menti.com terlebih dahulu dengan cara scan QR code-nya, kemudian masukkan kalau udah scan QR code biasanya langsung masuk, tapi kalau nggak scan bisa input manual dengan ketik menti.com di browsernya, kemudian nanti masukkan kodenya 72291731 gitu. Silahkan ibu-ibu boleh masuk ke dalam menti.com. Ini sambil saya tampilkan untuk di mentinya. Izin Oke, Mbak Vivi, ini Mbak screening Arindita awal boleh ya? juga lomba masuk. Ini screen Iya, awal ini ya kita masih ceritanya. ceritanya betul, ceritanya kita screening awal gitu ya, supaya kita bisa tahu nih sekaligus juga ibu-ibu bisa sambil merefleksikan diri nih kondisinya seperti apa yang dihadapi, dialami saat ini. Ini pertanyaan pertamanya ya, jadi kapan nih terakhir kali ibu-ibu atau teman-teman tuh benar-benar bisa istirahat tanpa rasa bersalah? Saya bisa paham banget kadang tuh sebagai ibu mungkin kita
di kantor udah capek gitu ya, sebagai pekerja kita di kantor udah capek pulang, tapi di rumah kok masih banyak nih yang harus dilakukan ya tugas-tugas domestiknya. Di sini ada yang jawab, aduh lupa. Ada yang jawab 1 tahun yang lalu, tidak ingat semalam. Alhamdulillah nih kalau bisa istirahat tanpa rasa bersalah ya. Ini berarti kan semalam masih masih dalam waktu dekat ini. Ada yang bilang 6 bulan yang lalu. Ada juga nih, kapan ya lupa, tidur pun nggak tenang, kepikiran banyak hal ya Allah gitu ya. Jadi em, tidur pun rasanya masih kepikiran. Nanti tugas kantor apa yang belum diselesaikan. Ini bekal anak ntar gimana, beras habis dan sebagainya gitu. Jadi saking banyaknya yang dipikirkan. Nih rata-rata mostly yang menjawab tuh lebih banyaknya nggak inget kapan atau kalau nggak udah lama atau udah lupa gitu. Bahkan ada yang menjawab pas masih gadis ya Allah. Mungkin gadisnya udah 1 dekade yang lalu atau baru gadisnya masih beberapa tahun yang lalu gitu ya. Nah ini nggak apa-apa. Nanti kita sambil jalan sambil kita merefleksikan lagi apa yang kira-kira masih butuh dibenahi. Nah kemudian saya ke next slide. Nah pertanyaan selanjutnya nih. Saat merasa lelah, apa yang biasanya ibu-ibu atau teman-teman lakukan untuk bisa memulihkan kembali? Memulihkan kembali energinya, memulihkan kembali mungkin staminanya, atau mengembalikan lagi motivasinya. Di sini ada yang menjawab jalan-jalan, ada yang menjawab tidur, ada yang menjawab lagi juga masih banyak di sini yang menjawab, duh rasanya udah pengen tidur aja, zoning out, makan, tidur, cari ruang menyendiri. Karena kadang ketika kita di kantor ya kita banyak dikelilingi oleh rekan-rekan kerja gitu ya. Mungkin nggak selalu sempat untuk bernafas, untuk eh, terhubung dengan diri kita sendiri. Di rumah apalagi udah ketemplokan sama anak atau sama suami mungkin atau sama pasangan gitu ya. Atau mungkin sama keluarga, sama adik yang masih kecil dan sebagainya gitu. Jadi kadang butuh nih untuk space untuk menyendiri. Tapi di sini ada juga yang menjawab, eh, kalau lelah biasanya lari gitu ya, mungkin lari juga melepas ketegangan gitu ya. Terus rebahan sambil baca webtoon dan dengerin musik. Wah, ini asik banget nih, apalagi hujan-hujan, syahdu banget ya sambil me time, jadi baca eh, komik, baca novel gitu ya sambil dengerin musik tuh asik banget. Ada juga yang menuliskan di sini makan, bercerita dengan orang tersayang, main dengan anak, baca buku, nonton. Wah, ini banyak banyak nih yang dilakukan. Tapi ada juga nih yang menjawabnya meditasi, jalan-jalan makan, atau sholat, Masya Allah. Ada juga yang nulis berkebun, atau capek tapi malah beres-beres. Allahu Akbar. Ya memang ada sih orang yang ketika dia lagi capek, lagi penat, lagi stres gitu ya, terus yang dilakukan beres-beres. Itu karena ngelihat sesuatu yang lebih rapih itu bikin rasanya lebih plong. Atau masak gitu ya. Teman saya ada tuh dia kalau lagi stres hobinya masak. Jadi bikin rendang, bikin opor, nah, mie Aceh apa segala macem. Jadi makin stres, makin aneh-aneh masakannya. Tapi ya enak gitu ya. Terus ada juga di sini yang nulis berkebun, mandi, dan sebagainya. Oke, alhamdulillah nih ya masih ada aktivitas yang dilakukan untuk bisa membaik. Dan ini penting banget untuk bisa meluangkan waktu atau menyempatkan, bahkan memprioritaskan nih ibu-ibu dan teman-teman untuk kita tuh recharging energi. Kalau ada yang dirasa butuhnya tidur ya take some time untuk tidur, tidur yang berkualitas. Kalau misalnya rasanya butuh lari tadi ya, ya berarti luangkan waktu untuk melakukan kegiatan itu. Nah, terus sekarang saya pengen tanya nih, mostly di sini ibu-ibu sedang merasakan apa saat ini? Apakah sedang merasa sedih, takut, marah, senang, atau jijik bahkan, atau malah terkejut? Apa nih yang lagi banyak dirasakan saat ini? Di sini ada yang menjawab, ada yang sedang sedih, ada yang sedang senang, ada yang sedang takut juga gitu ya. Rasanya lagi macam-macam bervariasi. Oh, jadi makin lebih banyak nih yang takut. Tapi yang senang juga nggak kalah banyak gitu ya jumlahnya. Silahkan buat teman-teman atau ibu-ibu yang belum merespon gitu ya, silahkan boleh sambil dirasa-rasakan ini aku lagi merasa apa ya? Apakah aku lagi happy gitu ya karena ini udah hari Kamis, kita tinggal masuk kerja 2 hari terus habis itu weekend, atau ada yang ngerasa sedih karena wah ini tanggal tua nih, finansialnya lagi ada tantangan misalnya gitu. Apapun yang dirasakan oleh ibu-ibu di sini valid, apapun yang dirasakan boleh disampaikan gitu ya karena ini anonim kok, ke kita nggak teridentifikasi jadi siapa mengisi apa tenang aja. Alhamdulillah di sini Sister Villa banyak yang merasa senang saat ini. Oke, ikut senang juga. Nah, intensitasnya seberapa?
senangnya. Misalnya ada yang merasa senang, apakah intensitasnya kecil, 1 sampai 2, atau intensitasnya gede banget nih, 9 sampai 10. Kalau makin ke kanan itu makin besar intensitasnya. Kalau makin ke kiri berarti intensitasnya makin kecil. Em, kalau mungkin kalau saya boleh sambil ngobrol ya, Mbak Arindita yang sedang dirasakan apa tadi, Mbak? Hmm, saya sedang takut sih, takut akan masa depan. Oh, wah ini takut akan masa depan. Intensitasnya seberapa nih, Mbak Arindita? Skalanya 7 sampai 8, Mbak. Hmm. Wah, lumayan intens banget ya. Ada sensasi fisik yang muncul nggak? Apakah deg-degan, jantung berdebar, Eh, sesak mungkin? Deg-degan sih sama kadang kayak pusing gitu. Oh Overthinking ya iya, Mbak ya. biasanya enggak sih biasanya memang kalau emosi-emosi yang intensitasnya besar itu jadi di atas 6 Bapak Ibu, Ibu-ibu, mohon maaf. Itu kalau emosi seperti takut, marah, sedih itu memang sampai ke fisik sensasinya. Jantung berdebar-debar atau rasanya nyesek atau malah mungkin kadang rasanya tuh eh, apa ya habis energinya, bahkan kadang ada yang sampai pusing dan sebagainya. Tapi apapun itu rasa yang muncul itu adalah valid gitu ya. Nggak apa-apa kita mengizinkan diri kita untuk merasakan emosi yang muncul apapun itu. Nah, selanjutnya nih, apa yang sedang dipikirkan oleh Sister Vilah saat ini? Apa tuh? Boleh dituliskan di sini. Apa ya yang sedang dipikirkan? Ini memang kita jamnya agak jam-jam kritis ya, mendekati jam makan siang. Kalau memang itu yang sedang dipikirkan, nggak apa-apa, monggo dituliskan aja. Atau mungkin memikirkan hal yang lain, mikirin apa nih kira-kira boleh nggak dituliskan biar kita tahu ada bayangan. Ini lagi mikirin apa ya? Atau apakah lagi banyak yang dipikirin, atau malah justru nggak ada yang dipikirin. Oh, yang dipikirin tidur siang sama tugas kuliah. Selanjutnya mutasi kemana? Mau sholat, ingin cuti besar, terus mau masak di acara kantor. Wah, banyak ya, bervariasi banget nih yang lagi dipikirkan saat ini. Ada yang nulisnya mostly tidur siang, ngantuk. Oke, sholatnya kapan enaknya? Mulai ngerasa pusing. Wah, ini janjian lapar gitu ya. Keputusannya, ini keputusan yang diambil baik atau enggak? Wah, jadi banyak banget yang lagi dipikirin saat ini. Bahkan ada juga yang lagi memikirkan tumbuh kembang anak. Nah, apa yang kita pikirkan itu biasanya berkaitan erat dengan apa yang kita rasakan, ibu-ibu atau sister Villa. Kalau misalnya yang kita pikirkan adalah hal-hal yang em, apa namanya? Jadi gini, kalau dalam cognitive behavior model itu apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi apa yang kita rasakan dan apa yang kita rasakan itu akan berdampak pada bagaimana sikap atau respon atau perilaku yang kita tunjukkan. Kalau misalnya yang kita pikirkan adalah atau pas kebayangnya adalah hal-hal yang em, mengancam gitu atau kita berada di dalam situasi yang mengancam terus yang dipikirin aduh ini nanti mutasinya kemana ya aduh masa depanku gimana ya gitu nah biasanya pikiran-pikiran seperti itu erat kaitannya dengan emosi atau perasaan takut atau cemas atau khawatir. Adapun kalau misalnya kita memikirkan atau kita berada di dalam situasi kehilangan, aduh ada yang hilang nih, aku kehilangan kesempatan misalnya, aduh aku kehilangan duit, amit-amit, tapi misalnya seperti itu biasanya yang muncul adalah perasaan sedih. Atau juga kalau misalnya yang kita pikirkan itu nggak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Nah, itu biasanya yang muncul adalah perasaan marah gitu. Jadi kita perlu mindful atau kita perlu sadar nih apa yang sedang kita pikirkan. Karena itu nanti akan mempengaruhi apa yang kita rasakan dan selanjutnya akan mempengaruhi juga bagaimana kita bersikap atau merespon. Nah, selanjutnya lagi nih. Tadi ya ada yang nulis kepikirannya makan, makan siang, mau masak nih. Jadi sekalian deh saya pengen ngecek. Di sini ibu-ibu rata-rata frekuensi makan dalam sehari itu berapa kali? Apakah makannya kurang dari sekali sehari? Atau makannya 1 sampai 2 kali? Atau 3 kali? Atau malah lebih dari 3 kali? Silahkan boleh sambil diingat-ingat, aku kalau makan sehari berapa kali ya? Kalau Mbak Arindi gimana Mbak? Sehari makannya berapa kali? Kalau saya 1 sampai 2 Mbak. 1 sampai 2, oke. Iya. Baik. Ini nanti kalau makan, kenapa sih saya tuh nanyain tentang makan? Emang psikolog ngurusin tentang makan. Nah, jadi makan itu kan adalah caranya untuk kita dapat energi nih, ibu-ibu atau sister Villa.
Jadi kalau kita kebutuhan makannya itu kurang, itu nanti akan berdampak juga pada tingkat energi yang kita eh, apa namanya yang kita miliki dalam sehari gitu. Dan makan pun juga kita perlu perhatikan yang kita makan itu apa. Apakah sudah cukup kebutuhan makronutriennya, karbohidrat, protein, lemak dan sebagainya, dan kebutuhan mikronutriennya, vitamin dan mineral. Karena kurangnya kebutuhan mikronutrien dalam tubuh kita, misalnya kurang vitamin D, seperti itu ya, itu tuh bisa berdampak pada munculnya masalah kesehatan jiwa tertentu, misalnya depresi dan sebagainya gitu. Jadi kita perlu make sure nih ibu-ibu, apalagi kalau banyak melakukan peranan gitu ya sebagai pekerja, sebagai ibu, sebagai istri, menantu, pengurus RT dan sebagainya. Nah, ini kita perlu pastikan makan kita cukup. Alhamdulillah di sini makannya 1 sampai 2 dan juga ada yang 3 kali sehari gitu, nggak ada gitu yang kurang dari 1 kali sehari makannya. Nah, cuma nanti tinggal dipastikan saja bahwa yang dikonsumsi itu sudah sesuai gitu kebutuhan gizinya. Jadi kalau dari Kementerian Kesehatan itu udah ada kan yang namanya isi piringku. Nah, nanti boleh dicek tuh. Nah, selanjutnya tidur. Berapa lama rata-rata Sister Vilah di sini tidurnya dalam semalam? Apakah kurang dari 6 jam atau 6 sampai 8 jam atau malah justru lebih dari 8 jam dalam semalam? Wah, di sini mostly kebanyakan kurang dari 6 jam dalam semalam. Mungkin boleh dituliskan juga di kolom chat apa yang membuat tidurnya kurang dari semalam ya. Saya sambil buka kolom chat ya. Oke, ini saya menjawab pertanyaan Mbak Aan. Apakah rasa ya tadi pilihan rasa tuh ada rasa capek atau enggak gitu. Kalau emosi, kita membahas perasaan tuh membahas emosi sebetulnya. Kalau capek ini mungkin bisa jadi dia masuk ke jenis emosi tertentu, tapi ini saya perlu cross check dia masuknya ke jenis emosi yang mana. Karena tadi emosi dasar takut, sedih, marah, apa namanya, jijik, terus khawatir, takut, takut, marah, jijik, sedih, senang, sama terkejut itu ya. Itu kan masuk emosi dasar. Nah, emosi dasar itu kalau mungkin Mbak An mau cek di Google ada emotion wheel itu nanti dia ada cabangnya kecil-kecil gitu. Nah, mungkin bisa jadi capek itu masuk ke dalam salah satu emosi yang itu. Entah dia masuknya ke sedih mungkin biasanya gitu, tapi secara umum begitu. Oke, di sini yang respon juga. Tidurnya kurang dari 6 jam dalam semalam karena harus masak di pagi hari. Karena masih belum selesai kerjaan di malam hari. Karena pulangnya udah malam, terus ajarin anak-anak dulu, terus beres-beres dan siap-siap untuk esok hari, Masya Allah. Harus bangun pagi, terus kemudian ada yang busui. Wah, kalau busui ini saya maklum banget gitu ya, punya anak, terutama masih setahun gitu ya, itu kan masih kebangun-kebangun karena apa namanya anak masih disusui gitu ya. Jadi kemudian ada pengaruh terhadap eh, lamanya waktu tidur atau durasi waktu tidurnya. Ada juga yang berasa cukup kurang dari 6 jam, faktor U. Oh iya, faktor U jam tidur berkurang gitu ya. Kadang kita semakin bertambah usianya di atas 50 tahun kalau udah lansia sih biasanya. Itu tengah malam tuh udah suka kebangun gitu ya. Katanya orang pertanda yaitu waktunya untuk qiyamul lail seperti itu. Nah, ini mostly apa namanya tidurnya kurang dari 6 jam. Tapi ada juga yang mostly tidurnya 6 sampai 8 jam, tapi nggak sedikit juga yang tidurnya kurang dari 6 jam. Nah, kenapa tidur ini juga jadi perhatian saya? Itu karena kurang tidur itu efeknya bisa kemana-mana, ibu-ibu. Jadi kurang tidur itu efeknya bisa kita mikirnya jadi kurang tajam gitu ya. Karena ibaratnya tuh kayak pikiran kita berkabut. Jadi dalam proses tidur itu kan tubuh kita meregenerasi sel-sel. Kemudian em, apa namanya dia juga mengelola, menyortir informasi-informasi yang penting ya disimpan ke long term memory. Sementara ini informasi yang dirasa ini kayaknya nggak penting-penting banget, bisa lah dibuang, di apa disingkirkan gitu. Jadi otak kita berproses sebetulnya pada saat kita tidur. Nah, kalau kita tidurnya kurang itu jadi kayak nggak
ya ibaratnya dia mau bersih-bersih tapi nggak tuntas gitu atau nggak paripurna. Jadi masih ada informasi yang nyangkut gitu. Ini harusnya dibuang tapi dia belum kebuang. Nah, akibatnya kan kayak penuh banget nih isi kepala kita. Akhirnya ini membuat kita jadi susah untuk fokus, susah untuk mengingat informasi, kadang diajak ngobrol nggak nyambung, dan belum lagi kita kalau kurang tidur itu bisa berdampaknya adalah ke eh, lebih sensitif ibu-ibu. Jadi lebih senggol bacok, lebih marah-marah, lebih gampang marah istilahnya gitu. Nah, ini maka penting banget untuk memperhatikan kualitas tidur. Kalau memang ternyata lagi ada kendala-kendala gitu ya, kayak ini lagi menyusui, ya memang itu adalah kondisi realistis yang mau nggak mau kita terima. Cuma nanti sebaiknya diseimbangkan juga dengan aspek yang lain. Oh, mungkin tidurnya kurang, tapi aspek rawat diri yang lain nanti bisa ditingkatkan gitu ya. Nah, ini apa namanya itu tentang tidur. Nah, selanjutnya saya mau cek juga kalau olahraga nih gimana? Dalam seminggu itu berapa lama ibu-ibu atau sister Villa berolahraga? Apakah kurang dari 30 menit atau 30 sampai 60 menit atau 60 sampai 120 menit? Ini lagi yang banyak jawabnya 60 sampai 120 menit, alhamdulillah. Kemudian ada juga yang jawabnya 120 sampai 150 menit. Eh, dan ada juga di sini, wow, luar biasa, jawabnya lebih dari 150 menit. Nah, kalau panduannya dari Badan Kesehatan Dunia dari atau WHO itu olahraga dalam seminggu idealnya itu sekitar 150 menit. Karena olahraga ini juga penting untuk mendukung kebugaran diri kita, sekaligus juga untuk melepaskan ketegangan-ketegangan. Gimana kita mau melakukan banyak peran gitu ya kalau kita nggak fit atau kalau kitanya loyo atau kalau kitanya lemes gitu. Jadi penting untuk kita menambahkan atau punya aktivitas olahraga yang rutin. Ini saya senang banget nih, alhamdulillah. Ya, mostly masih di 60 sampai 120 menit. Nah, adapun di sini ada juga yang kurang dari 30 menit mungkin karena nggak sempet gitu. Itu saya paham banget. Nah, ini bisa menambahkan atau mulai membangun aktivitas olahraga dengan lebih rutin. Misalnya, ya kalau misalnya biasanya nggak pernah olahraga terus tahu-tahu langsung ke 150 menit atau 2,5 jam seminggu itu kan berat. Tapi bisa jadi ya pelan-pelan lah 15 menit sehari, better than nothing gitu ya. Baru kemudian nanti intensitasnya ditingkatkan lagi perlahan-lahan. Oke, nah selanjutnya hobi nih gimana ibu-ibu, sister Villa pada punya hobi apa? Boleh dituliskan di sini hobinya apa, senangnya apa, aktivitas yang bikin happy, bikin semangat, bikin excited tuh apa yang biasanya dilakukan? Boleh dituliskan di sini. Wah, di sini ada yang tuliskan menyanyi. Ada juga yang nulis main piano. Wah, sama dong. Saya juga suka nih main piano tuh bisa buat melepas ketegangan. Ada juga lari, terus bermain bersama kucing. Soalnya punya anak bulu ya di sini jadi main sama kucing. Ada juga yang memasak, badminton, denger nasyid, main ke perpus, main sama anak dan lain sebagainya. Tapi di sini yang paling banyak kelihatannya hobinya Sister Villa di sini adalah menyanyi dan lari serta menulis dan jalan-jalan. Oke, alhamdulillah nih pada punya hobi nih saya senang banget gitu ya. Karena di ruang konseling itu nggak jarang loh ibu-ibu saya mendapati klien saya ketika ditanya tuh hobinya apa ya? Aduh, apa ya Mbak? Saya kayaknya nggak punya hobi. Wah, gawat nih. Karena hobi itu adalah salah satu cara yang positif untuk kita melepaskan ketegangan. Ya namanya kita kerja, itu kan tegang ya ibu-ibu. Terus lagi di rumah juga mungkin ada tantangan-tantangan kehidupan yang ini bikin kita sepaneng. Nah, dengan kita melakukan hobi itu kita melepaskan ketegangan. Ya ibaratnya kayak biar arus listrik tuh kita nggak tegangan tinggi terus gitu loh. Kalau arus listrik tegangan tinggi itu kan rentan untuk korslet. Nah, kita sama manusia itu juga kayak gitu gitu. Jadi penting untuk kita tuh punya hobi supaya kita bisa melepaskan ketegangan yang ada gitu akibat tantangan kehidupan. Nah, mungkin itu alhamdulillah gitu ya, mudah-mudahan jadi membawa awareness tadi kalau misalnya yang dirasa oh, aku ternyata belum punya hobi. Melihat di sini responnya banyak gitu ya, macam-macam jadi mendapatkan ide atau ada juga yang apa namanya?
merasa, oh ternyata aku olahraganya masih kurang ya, masih 30 menit sehari. Oh ternyata idealnya rekomendasinya itu sekitar 150 menit sehari gitu. Nah itu jadi nanti pelan-pelan mulai diperbaiki. Oke, nah ini saya masuk ke dalam materinya gitu ya. Terima kasih ibu-ibu yang tadi sudah berpartisipasi dalam Mentimeter. Nah, silahkan nanti kalau misalnya ada yang mau komentar atau ada yang mau bertanya, silahkan boleh tuliskan di kolom chat ya. Nah, ini saya mau jelaskan sedikit, ibu-ibu. Jadi ini data temuan tentang konflik antara pekerjaan dan keluarga gitu ya pada ibu yang bekerja. Jadi konon berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional yang dilakukan tahun lalu itu jumlah perempuan yang bekerja di sektor administrasi ya ibaratnya PNS gitu ya seperti kita itu mengalami penurunan dan sekitar 160.000 dalam setahun itu perempuan meninggalkan sektor tersebut gitu. Jadi artinya resign. Nah, di antara perempuan berusia 25 sampai 29 tahun, ini tingkat partisipasi dalam angkatan kerja berkurang dari 50% menjadi 39%, terutama ketika mereka punya anak kecil. Nah, ini artinya ada struggling dalam hal mereka mengelola beban ganda antara tugas pengasuhan dan juga tantangan di pekerjaan seperti itu. Memang tricky banget ya, jadi perempuan itu kita seolah-olah seperti ada tuntutan kayak kita itu bekerja as if we are single dan juga kita mengurus uh, anak as if kita nggak bekerja gitu. Jadi kan ada double burden di sini. Nah, selain itu adanya tekanan yang tinggi dan juga ekspektasi perfeksionis dalam birokrasi ini akhirnya dampaknya tuh pegawai jadi kehilangan keseimbangan hidup. Apalagi kalau misalnya kayak kita tinggal di Jakarta gitu. Ini saya mau cerita tadi malam Bapak Ibu, saya tuh cuman tinggal, saya kantornya di Gatot Subroto, saya tinggalnya tuh di daerah Kalibata. Semalam tuh macet banget dari Gatot Subroto ke Kalibata itu 2 jam pakai mobil itu saking karena ada banjir, ada habis hujan dan sebagainya. Nah ini kan kita banyak banget ya waktu yang dihabiskan untuk keperluan pekerjaan. Nah makanya tadi saya memahami ketika di kolom chat ada yang menuliskan iya pulangnya udah larut, habis itu masih harus ngajarin anak dulu, terus mempersiapkan bekal dan sebagainya. Nah ini yang seringkali kadang membuat kita jadi kehilangan keseimbangan dalam hidup. Nah, em, di sisi lain, ada juga rasanya kan kita ingin melakukan pembuktian diri gitu bahwa sebagai perempuan aku punya anak tapi aku juga bisa kok bekerja gitu. Aku juga bisa kok berprestasi. Nah, ini kemudian jadi menimbulkan dorongan untuk selalu sempurna, perfect gitu ya atau perfeksionis gitu. Nah, ini dampaknya bisa ke arah ujung-ujungnya bisa jadi stres atau bisa jadi cemas, bahkan menimbulkan burnout. Nah, em, sebelumnya saya mau share dulu ke ibu-ibu bahwa stres itu nggak selalu dia adalah hal yang negatif karena stres itu kan ada dua, ada eustress atau stres yang positif dan ada distress. Ini biasanya stres yang dipersepsi cenderung negatif. Jadi kita tuh juga butuh em, tegangan sebetulnya. Stres itu kan ada tegangan artinya. Ya ibaratnya kalau kayak apa namanya instrumen listrik itu kan butuh disetrum ya biar dia bisa berfungsi. Nah, sama kita tuh juga gitu butuh ada strumannya dikit biar kita tuh bisa eh, sampai di level tertentu gitu ya sampai kita bisa perform dengan maksimal. Tapi nggak kemudian berarti makin tinggi tingkat stresnya kita makin perform. Karena kalau tingkat stresnya atau tegangannya ketinggian, kebanyakan atau terlalu lama misalnya itu yang ada jadi kontraproduktif. Makanya bentuknya jadi kurva terbalik seperti ini, apa namanya? Lonceng terbalik seperti ini gitu. Karena butuh sampai di titik tertentu saja atau sweet spot gitu ya, ketegangan itu supaya kita bisa perform atau menunjukkan kinerja dengan optimal. Tapi nggak lantas ini tuh jadi banyak banget gitu apa tekanannya. Nah, di stres sendiri ini sebetulnya mengacu pada munculnya respon fisiologis dan juga psikologis ketika tuntutan dan tekanan pekerjaan ini nggak seimbang dengan sumber daya yang kita miliki, baik sumber daya pengetahuan, kemampuan, waktu, tenaga, dan sebagainya gitu. Ketika itu nggak imbang, maka kemudian muncullah respon-respon fisiologis maupun psikologis. Nah, itu kan tadi tentang stres. Kalau stres ini, apa sih biasanya contoh-contoh stres? Mungkin boleh tuliskan di kolom chat. Biasanya kalau ibu-ibu ini yang bikin stres sehari-hari itu apa ya? Apakah kalau saya bisa memahami, misalnya buat yang punya anak atau yang masih punya toddler gitu ya, anaknya GTM, itu kan bikin stres. Atau anak sakit.
asisten resign, atau asisten minta pulang, minta mudik, atau tiba-tiba ada penugasan mendadak yang harus segera diselesaikan, sementara kita sedang tidak punya resource pada saat itu. Atau apa? Boleh di-share di sini atau Mbak Arindita mungkin mau share kira-kira apa sih biasanya yang jadi sumber stres buat Mbak Arindita? Itu Mbak, biasanya tuh deadline kerjaan tuh numpuk-numpuk gitu loh. Yang satu belum selesai, Hmm, terus ada lagi gitu. Terus paling kepikiran juga hmm, anak di rumah. Ya wajar sih ya, kita sebagai hmm. Ya, wanita bekerja tuh memang multi peran hmm, dan multitasking. ya. Ya, ya. Oke, deadline deadline lagi numpuk banget. Yang satu belum selesai, ada lagi deadline yang lain gitu ya. Jadi kayak banyak banget nih tuntutannya ke kita. Dan di sisi lain kepikiran juga anak gimana ya. Ini yang lagi musim-musim ini nih, ibu-ibu, mungkin ada yang relate juga. Ini adalah musim-musim mencari sekolah gitu. Padahal masuk sekolah tahun ajaran baru itu masih bulan Juni Juli tahun depan. Tapi sekolah-sekolah tuh udah pada bukaan nih. Mungkin yang mau anaknya masuk TK, mau masuk SD, SMP dan sebagainya. Nah, ini jadi bisa jadi stresor sendiri nih buat ibu-ibu gitu ya. Belum lagi kadang stresor karena, aduh ini pulang kerja gimana ya, mana hujan gini, kalau hujan jadi macet atau transportasi jadi nggak lancar dan sebagainya. Nah, itu ada banyak banget apa namanya hal-hal yang bisa menjadi stresor dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kita tuju sebetulnya bukan ke arah apa namanya hidup bebas stres karena nggak mungkin banget, tapi minimal kita itu bisa punya sumber daya untuk mengatasi stres-stres yang muncul. Karena ketika sumber daya yang kita miliki lebih besar daripada tingkat stresnya, kita akan mampu menghadapinya. Nah, di sisi lain, ada juga yang dinamakan dengan burnout. Burnout itu cirinya ada tiga. Jadi, dia tuh sebetulnya adalah stres yang lama tidak teratasi. Jadi stres itu kalau nggak tertangani, nggak terselesaikan, dia lama-lama bisa jadi burnout. Tandanya ada tiga. Yang pertama itu kehabisan energi, ibu-ibu. Jadi rasanya tuh kayak capek banget, lelah banget. Sabtu Minggu udah weekend, udah libur, tapi Senin tuh rasanya kayak pagi tuh masih tetap capek, nggak ada energinya. Bisa jadi begitu. Kemudian yang kedua ada rasanya tuh kayak negatif aja atau sinis aja sama tempat kerja. Misalnya burnout ini konteksnya nggak hanya dalam pekerjaan saja ya by the way, tapi bisa juga dalam konteks parental burnout pun bisa gitu. Karena capek. Ini lebih banyak dialami biasanya oleh stay at home mom gitu ya atau ibu-ibu yang di rumah gitu itu lebih tinggi tingkat burnoutnya karena capek karena kan nggak kayak kalau di tempat kerja tuh ada jam kerjanya ya untuk bekerja tuh misalnya kita jam 7.30 sampai jam 17 gitu. Nah kalau eh, di rumah aja stay at home being mother itu kan nggak ada jam kerjanya ya gitu. Jadi 24 jam itu energi, waktu, sumber dayanya tercurahkan untuk itu. Nah, itu kadang-kadang menimbulkan kelelahan. Dan kemudian efeknya adalah di penurunan kuantitas, kualitas, dan profesionalisme dalam bekerja gitu. Jadi, ketika sudah muncul tanda-tanda ini, kita perlu cek nih, apakah ini aku sudah sampai mengalami burnout gitu. Kalau sudah muncul tanda-tanda ini, nah berarti kita perlu waspada gitu. Namanya juga kehabisan energi, maka kita perlu melakukan cara untuk mengisi energi. Ini tadi yang di Mentimeter itu aspek-aspek rawat diri yang perlu dilakukan untuk kita mengembalikan lagi energi. Pada saat kita sedang mengalami burnout, justru tidak disarankan, bukan tidak disarankan, tapi gini, ketika kita burn out, terus kemudian kita ngoyo atau masih tetap memaksakan diri untuk bekerja, seringkali yang terjadi justru kontraproduktif, ibu-ibu. Rentan membuat kesalahan, padahal ini aku udah ngerjain bertahun-tahun pekerjaan ini, tapi kok ya bisa-bisanya salah dan salahnya pun fatal, kayak gitu. Jadi itu adalah efek samping yang bisa muncul ketika eh, seseorang mengalami burnout seperti itu. Nah, selanjutnya ini tentang reaksi fisiologis yang muncul. Kadang kita itu nggak sadar, ibu-ibu, kalau kita tuh sedang stres. Tapi em, karena sering banget nih, ini mungkin saya cerita pengalaman saya dengan almarhum nenek saya gitu ya. Kalau ditanya, apakah lagi stres, Mbah gitu? Enggak gitu. Tapi nanti ada aja keluhannya sakit kepala lah, atau sesek lah, segala macam gitu ya. Jadi em, reaksi tubuh itu bisa muncul pada saat kita sedang dalam keadaan stres.
Dan biasanya yang paling kena duluan itu adalah organ tubuh yang paling lemah, ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu di sini misalnya organ tubuh paling lemahnya adalah pencernaan, maka kalau stres itu jatuhnya jadi ke masalah-masalah pencernaan, gastritis, asam lambung, MAG dan sebagainya. Kalau misalnya organ tubuh lemahnya adalah di sistem pernafasan, biasanya ketika stres yang muncul adalah sesek, asma, bengek, atau mungkin kadang batuk-batuk kayak gitu. Nah, itu bisa jadi. Kalau misalnya organ tubuh lemahnya adalah di kulit, itu biasanya munculnya adalah kayak jerawat atau psoriasis, eksim, dan sebagainya. Atau bisa juga ke reproduksi kalau itu bagian tubuhnya yang paling lemah. Mensnya jadi nggak teratur, jadi sakit banget, atau ada perubahan jadi banyak banget, atau jadi berkurang kadarnya. Nah, itu adalah sinyal yang diberikan oleh tubuh ketika kita sedang stres. Jadi kalau tubuh kita udah kirim sinyal, ibaratnya dia tuh kayak kirim surat cinta gitu loh ibu-ibu. Wah ini ada sesuatu yang perlu aku perhatikan nih, karena aku nggak merasa stres, tapi kok badanku kok jerit-jerit ya, ibaratnya badanku kok teriak-teriak. Nah itu berarti ada yang perlu kita perbaiki di situ istilahnya. Nah, selain itu, eh, tadi saya sempat mention gitu ya, bahwa adanya kecenderungan untuk kita eh, perform gitu ya, kadang itu jadi eh, apa namanya, jadi perfeksionis gitu istilahnya. Ya kita mau membuktikan diri yang ya membuktikan diri, menunjukkan kinerja itu adalah hal yang wajar gitu. Tapi kemudian sampai di batas mana sih dia menjadi eh, perilaku yang nggak sehat gitu. Jadi ada perbedaan di sini antara performance kerja dan perfeksionisme, ibu-ibu. Kalau misalnya kita menunjukkan performance, nah itu yang kita lakukan adalah ya kita mengerjakan uh, IQ kita gitu. Jadi kinerja-kinerja utama dalam menyelesaikan tugas dan juga tanggung jawab sesuai dengan peran atau jabatan kita. Nah, tapi bisa juga ada ini kayak organizational citizenship behavior. Jadi ini perilaku ekstra di luar tugas formal. Nah, ini tujuannya entah untuk meningkatkan suasana atau kerjasama, bantu rekan kerja dan sebagainya. Kayak misalnya di apa namanya, kalau di tempat kita tuh di Kementerian Keuangan kan suka ada ya pekerjaan-pekerjaan ad hoc seperti itu. Nah, ini perilaku ekstra di luar IQ utama ini bisa masuk juga ke dalam kategorinya kita perform atau menunjukkan kinerja. Dan kemudian dia ditandai ada kreativitas untuk meningkatkan inovasi dan juga ini adalah upaya yang dilakukan untuk mempertahankan target organisasi atau meningkatkan usaha supaya organisasi bisa mencapai targetnya. Dan kemudian ini juga berkaitan dengan penilaian subjektif seseorang terhadap kualitas kinerjanya sendiri. Seberapa puas dia dengan kinerjanya. Nah, kemudian kalau misalnya yang muncul tanda-tandanya ya dia masih mengerjakan kerjaan utamanya, ya sesekali dia melakukan tugas-tugas ad hoc, ada kreativitas di situ dan dia secara umum puas dengan apa yang dikerjakan tuh masih oke gitu. Tapi kalau kemudian arahnya udah ke wah standarnya tuh tinggi banget gitu ya. Terus ketika ada kesalahan tuh rasa cemas yang muncul berlebihan, cenderung reaksinya negatif. Aduh, mungkin langsung meltdown atau mental breakdown dulu langsung gak karu-karuan deh kalau ada kesalahan sedikit aja misalnya. Dan rasanya tuh kayak gelisah terus. Ini tadi aku udah mengerjakan tugasnya tuh bener apa enggak ya? Apakah udah sesuai apa belum ya? Itu rasanya kayak ada gelisah terus. Dan terakhir ada agak-agak berlebihan nih dalam menekankan keteraturan, ketepatan dan kerapihan gitu. Eh, Berlebihan banget ya misalnya. Nah, ini kalau ada indikasi seperti itu, berarti udah jatuhnya ke perfectionism. Berarti udah jatuhnya agak nggak sehat nih, ibu-ibu. Kenapa? Karena kita perhatikan di sini ya, yang muncul adalah rasa cemas berlebihan, rasa khawatir terus-terusan. Ini tadi udah benar belum mengerjakannya. Nah, itu rasa-rasa itu sebetulnya akan mengakibatkan tubuh kita tuh jadi tegang, ibu-ibu. Kalau tegang tadi muncul gejala-gejala stresnya tadi kemanapun organ tubuh yang paling lemah gitu. Jadi kita tuh sebetulnya bekerja itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kemudian kita sampai menimbulkan sampai jadi perfeksionis gitu ya, dan ini kita tuh rasanya jadi nggak tenang dalam bekerja. Nah itu yang kita perlu berhati-hati atau kita perlu lebih waspada gitu. Nah tadi di awal kita membahas bahwa sebagai ibu gitu ya, kita punya peran di rumah, kita juga punya tugas di tempat kerja gitu. Ini kan artinya banyak nih tanggung jawab kita. Disinilah dibutuhkan self compassion
atau sikap welas asih pada diri kita sendiri gitu. Jadi di sini penting untuk memberikan dukungan pada diri sendiri ketika kita sedang melalui pengalaman sulit atau kita sedang merasa gagal gitu ya. Baik mungkin ini karena kesalahan kita sendiri atau mungkin ya ada aja life circumstances yang terjadi gitu. Ini penting untuk kita punya self compassion atau sikap welas asih tadi untuk menjaga supaya kita nggak terjatuh dalam eh, perfeksionisme seperti itu. Nah, untuk gambarannya self compassion ini dia terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, kita ada self kindness di situ. Self kindness itu maksudnya ya kita bersikap baik tetap pada diri kita sendiri ketika kita berada di dalam situasi sulit. Ketika ada kekurangan gitu ya, ya kita akui bahwa memang yang kita lakukan itu masih ada kekurangannya gitu ya, atau tidak sempurna misalnya. Tapi kita menerima itu, nggak apa-apa. Aku memang melakukan kesalahan, gitu ya kan sering kali gitu ya. Jadi orang tua nggak ada manual booknya, ini udah bener apa belum yang aku lakukan gitu ya. Terus sampai anaknya jadi mungkin ada mengalami situasi dan kondisi di mana anaknya mengalami masalah tumbuh kembang gitu. Tapi at that time pun tetap kita berwelas asih terhadap diri kita sendiri. Ya memang aku melakukan kesalahan, tapi aku udah mengusahakan yang terbaik yang bisa aku lakukan sebagai ibu, sebagai pekerja misalnya gitu ya. Jadi kita berwelas asih pada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, penting untuk kita punya pemahaman bahwa kita tuh nggak sendiri loh dalam menghadapi kesulitan ini atau yang disebut dengan common humanity. Tiap orang tuh juga pernah merasakan hal-hal seperti ini dalam hidup mereka. Ya, ada juga orang yang apa namanya mengalami kegagalan, tapi kita nggak pernah tahu kan gitu. Gagal tuh memang menyakitkan, tapi tiap orang pernah gagal. Jadi ini tuh wajar. Nah, adanya pemahaman seperti ini membuat kita tidak terlalu lama berkubang dalam kegagalan atau bermuram durja seperti itu, yaitu akan membuat kita lebih cepat untuk bangkitnya atau lebih tangguh atau resilient istilahnya. Nah, kemudian yang terakhir mindfulness. Jadi ini adalah kondisi di mana kita menyadari apa yang sedang kita alami itu secara apa adanya gitu. Kita tidak membesar-besarkan, tapi kita juga tidak mengecilkan atau tidak menganggap remeh itu. Ya udah, kita menerima segala sesuatu itu seapa adanya mungkin. Contohnya misalnya ketika dalam konteks belakangan ini yang sedang apa namanya terjadi itu adalah seleksi tubel misalnya di sini misalnya di sini ada ibu-ibu yang ikut seleksi tubel atau mau lanjut lagi ke eh, D3 atau D4 stan misalnya gitu ya. Terus kemudian hasilnya mungkin kemarin nggak sesuai harapan. Nah, terus kemudian yang nggak apa-apa gitu. Kita menerima aja kondisi itu bahwa ya kalaupun ada kecewa ya kecewanya diterima gitu ya. Kalaupun ada sedih ya sedihnya juga diterima. Cuman namanya pengalaman hidup, namanya pengalaman belajar itu kadang nggak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan disitulah kita belajar untuk menerima rasa sakit yang muncul, rasa nggak enak yang terjadi gitu ya. Itu sebagai bagian dari kehidupan. Kan kehidupan ini tuh tidak hanya terus-terusan matahari gitu ya, tapi ada matahari, ada hujan. Atau tanaman itu dia kalau dikasih matahari terus dia mati kekeringan. Kalau dia dikasih air terus-terusan akarnya busuk mati juga lama-lama gitu. Jadi kita tuh butuh matahari, kita butuh hujan, kita butuh hal-hal baik, hal-hal yang menggembirakan. Tapi kadang dalam hidup ini juga terjadi hal-hal yang tidak menggembirakan itu. Nah, itu tujuannya adalah untuk membuat diri kita kuat seperti itu. Nah, untuk meningkatkan praktek tadi ya berwelas asih terhadap diri kita sendiri itu ada beberapa caranya, ibu-ibu. Yang pertama, kita mempraktekkan tadi mindfulness. Mindfulness itu sebetulnya adalah tentang hidup berkesadaran. Kayak misalnya contohnya pada saat kita beribadah, sholat, mengaji gitu ya, atau tilawah tadi kan ada yang menyebutkan itu ya, aktivitas untuk membuat mengisi energi gitu atau membuat tenang. Nah, kita melakukannya fokus gitu pada apa yang sedang kita lakukan. Kalau ini biasanya saya suka mengajak klien-klien saya ketika di ruang konseling itu dengan praktek bernafas. Coba di sini, seberapa banyak ibu-ibu yang sadar pada saat bernafas? Sadar nggak ketika kita bernafas itu udara dingin mengalir dalam hidung kita, mengalir masuk dalam hidung kita. Pada saat kita menghembuskan nafas, yang keluar udaranya lebih hangat. Atau kita menyadari sensasinya. Pada saat kita bernafas itu dada mengembang.
Kemudian pada saat kita menghembuskan nafas, dada mengempis gitu. Jadi itu membuat kita lebih sadar dengan kondisi yang sedang kita alami, yang sedang kita hadapi. Atau misalnya gini, contohnya kalau nggak mindful tuh gini, mungkin pernah ada yang ngalamin nggak? Mbak Arin, Mbak Arin kita pernah ngalamin nggak? Mandi, terus sikat gigi 2 kali, atau sampoannya 2 kali, atau mau sampoan tapi yang diambil sabun mandi. Pernah nggak ngalamin hal-hal kayak gitu, Mbak? Pernah Mbak. Pernah banget. Terus harusnya kita naruh benda itu tuh di lemari es, tapi malah kita buang ke tempat sampah gitu. Pernah juga kayak gitu. Nah, mm-mm. Nah, itu artinya kita sedang tidak mindful karena kita tidak sadar apa yang sedang kita lakukan. Jadi mungkin ibaratnya ya lagi penuh banyak pikiran gitu ya. Jadi nggak sadar loh bahwa ini harusnya aku taruhnya di lemari, tapi kok malah aku buang. Giliran nanti aku butuh lagi, aku pusing nyarinya kemana gitu. Nah, itu hal-hal yang menunjukkan bahwa kita sedang tidak sadar. Ibu-ibu. Nah, makanya kita perlu berlatih nih untuk berkesadaran bahwa kalau misalnya kita sedang melakukan sesuatu, ya kita fokus dengan aktivitas yang kita lakukan saat itu. Ini juga saya sedang belajar gitu. Kayak misalnya saya pulang kerja, ya saya belajar juga untuk melihat kanan dan kiri. Oh, ini ada pohon-pohon, ada orang dan sebagainya. Jadi saya nggak terhanyut dalam pikiran saya sendiri gitu. Nah, ini penting untuk kita bisa melihat dan merasakan situasi apa adanya. Kemudian yang kedua, take a break. Jadi ambil jarak, ambil jeda atau istirahat gitu. Seringkali yang terjadi adalah wanita yang bekerja itu gimana ya? Ketika kita pulang itu tidak lantas kemudian kita beristirahat karena dari di tempat kerja ya udah kita menyelesaikan pekerjaan terus kemudian kita pulang di rumah ada tugas-tugas domestik yang harus dilakukan gitu kan. Jadi kayak ibaratnya dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Nah, ini kalau kita nggak melakukan jeda atau kita nggak beristirahat tuh nanti lama-lama bisa capek ibu-ibu. Jadi kita penting itu juga saya menyarankan untuk kita memprioritaskan atau meluangkan waktu untuk sekedar beristirahat sejenak ya mungkin nggak lama-lama tapi yang sesuai dengan atau yang ada waktu yang tersedia saja gitu misalnya ya 15 menit nafas dulu atau 30 menit atau berapalah waktu yang tersedia. Tapi untuk kita butuh mengambil jeda, mengambil jarak dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain, dari satu peran ke peran yang lain, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita boleh menuliskan surat. Atau mungkin kalau di sini ibu-ibu ada yang suka journaling atau ada yang suka nulis, itu tuh boleh banget loh menuliskan surat, mengapresiasi diri sendiri, mengucapkan terima kasih karena kita sudah bertahan terlepas dari tantangan-tantangan yang kita hadapi sejauh ini. Nah, itu akan membuat kita lebih menghargai diri kita sendiri, akan membantu kita untuk lebih berwelas asih terhadap diri kita sendiri. Karena kalau bukan diri kita yang menyayangi, yang berbelas asih pada diri kita sendiri, kita mau mengandalkan siapa gitu. Dan terakhir, prakteknya kita bisa dengan counting blessings atau menghitung berkat istilahnya. Ini jadi em, salah satu pendekatan dalam psikologi positif, ibu-ibu. Jadi apa namanya kita menghitung berkat itu 3 hal baik yang terjadi dalam diri kita, dalam hidup kita di hari itu apa aja gitu. Nah, kalau kita rutin melakukan ini, kita akan bisa lebih terlatih untuk melihat sesuatu tuh dari hal yang positif gitu dibandingkan dengan hal-hal yang negatif. Kadang contohnya 3 hal yang baik itu misalnya, oh aku hari ini senengnya bisa main sama anak, atau hari ini aku bisa ketemu sama teman, atau hari ini aku bisa makan enak misalnya gitu. Ini boleh loh, kita sambil praktekin ya. Silahkan ibu-ibu di sini boleh tuliskan contohnya apa yang sejauh ini dari ya dari hari ini gitu ya, dari pagi sampai tengah hari ini 3 hal baik apa saja yang sudah terjadi dalam hidup ibu-ibu. Mungkin Mbak Arindita boleh dituliskan atau Mbak Aan boleh dituliskan atau kalau ada yang mau share, mau ngomong langsung, monggo boleh banget gitu ya untuk kita dengarkan bersama-sama. Apa nih kira-kira 3 hal baik yang terjadi dari pagi sampai siang tadi? Udah ada apa aja? Izin ya Pasti Mbak ada. Vivi, mau Mm, share mm, mm, 3 hal mm. baik yang Boleh. dialami hari ini. Mm, Yang pertama, Alhamdulillah mm, masih penempatan di Bea Cukai Jogja. mm. Wah, itu that's the dream. Terus Iya, iya. yang kedua, Alhamdulillah perjalanan ke kantor selamat gitu kan. Karena emang Jogja Mm, lagi crowded banget dan hujan. oke. Mm, 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 Terus mm, yang ketiga, apa ya Mbak?
Alhamdulillah bisa di caring with sharing ini sama Wish Kemenkeu karena bisa dapat ilmu baru juga gitu. Oh, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Aridita Siap, sharingnya Mbak. gitu ya. Tadi penempatan di Bea Cukai Jogja, wow itu impian kayaknya buat orang-orang ya. Jogja hot seat soalnya. Kemudian yang kedua perjalanannya lancar ke kantor, alhamdulillah terlepas dari kondisi cuaca dan crowdednya lalu lintas. Serta yang terakhir tadi, wah bisa ikut sharing dalam kegiatan Wish Kemenkeu ini luar biasa. Nah di sini ada yang menuliskan juga Mbak Nurul Rohma Sofwati bisa bernafas, bisa makan, bisa lancar, buang airnya. Nah, ini adalah hal-hal yang mungkin kalau kita nggak sadari, eh, ya itu kita menganggapnya itu adalah hal yang seharusnya ada gitu. Tapi padahal kalau misalnya itu nggak ada atau nikmat itu dicabut, ya alhamdulillah kita bisa melakukan itu karena Allah memberikan nikmat itu ke kita. Tapi kalau nikmat itu dicabut, berapa banyak orang yang kesulitan untuk buang air atau berapa banyak orang yang sakit dan harus dipasang alat bantu pernafasan sehingga kesulitan untuk bernafas gitu. Jadi nikmat-nikmat bernafas, kita bisa makan, bisa lancar untuk pembuangannya juga itu merupakan berkat yang kita syukuri. Nah, kemudian di sini ada juga yang menuliskan, Alhamdulillah bisa berpartisipasi di kegiatan ini, bisa ketemu dengan teman-teman yang menyenangkan, bisa bernafas gitu ya, Masya Allah. Ada juga yang menuliskan bisa cerita unek-unek ke atasan. Nah, itu juga luar biasa tuh privilege. Nggak semua orang punya atasan yang bisa dicurhatin atau bisa diceritain unek-uneknya gitu ya. Tapi kali ini Mbak Syafi punya atasan yang bisa dicurhatin. Wah, Alhamdulillah, Masya Allah banget. Nah, kemudian Mbak Aan juga menuliskan ya, bisa main dulu dengan anak sebelum berangkat ke kantor. Wow, flu-nya berkurang hari ini dan orang tua sampai rumah dengan selamat, alhamdulillah gitu ya. Dan di sini Mbak Lamia bisa masak untuk bekal dan anak, bisa mulai beres-beres gudang pelayanan, bisa ikut CWS kali ini. Wah, senang banget dengernya gitu ya. Nah, ini teman-teman atau Sister Villa boleh lakukan secara rutin tiap hari gitu. Ada yang eh, dengan cara menuliskan di notes atau ada yang dengan cara sebelum tidur mengingat-ingat gitu. Ada yang dengan cara kalau dulu waktu saya zaman kuliah itu jadi dituliskan di kertas gitu ya. Terus kemudian di kertas kecil terus kemudian digulung terus disimpan di botol gitu. Jadi ibaratnya kayak tabungan kebahagiaan kita gitu deh. Jadi kita menabung nih kebahagiaan gitu. Nah, itu kerasa banget loh efeknya ketika kita melakukan itu dalam waktu 30 hari aja. Itu kita jadi satu kita mengapresiasi anugerah-anugerah yang kita dapatkan berkat dari Allah gitu ya. Dan kemudian kitanya juga jadi lebih happy bahwa oh, hidupku juga nggak menderita-menderita banget ya. Kayaknya masih ada kok hal-hal baik yang terjadi padaku. Kayak gitu kira-kira. Nah, ini nanti mungkin bisa dipraktekkan secara rutin gitu ya. Oke. Nah, em, oh ini ada yang menuliskan Mbak Lulu. Alhamdulillah tadi dikasih donat homemade untuk sarapan. Wah, seneng banget nih donat enak ya. Oke, nah ini saya juga mau share untuk praktek self compassion tadi ya dengan cara bernafas, pernafasan dan juga dengan butterfly hugs. Mungkin di sini teman-teman atau ibu-ibu udah familiar gitu dengan teknik ini. Jadi bernafas itu sebetulnya tekniknya macam-macam. Nah, ada yang teknik pernafasan 4-7-8 gitu. Jadi tarik nafas 4 detik, tahan 7 detik, kemudian dihembuskan 8 detik. Tapi kalau yang ini saya mau share-nya tentang teknik pernafasan kotak gitu. Jadi kita tarik nafas selama 3-5 detik. Kemudian sambil tangan kita tuh digerakkan ke atas. Kemudian kita tahan nafas 3-5 detik, tangan kita digerakkan ke kanan. Kemudian kita hembuskan nafas 3-5 detik, tangan kita digerakkan ke bawah. Selanjutnya kita tahan nafas 3-5 detik, tangan kita digerakkan ke kiri. Jadi kita kayak menggambar kotak seperti itu. Nah, ini kenapa sih pakai ada gerakan-gerakan gitu? Karena kadang ada orang yang dia tidak biasa bernafas itu terus kemudian mikir, pada saat aku nafas tuh aku ngapain ya Mbak? Iya nafas gitu. Jadi fokusnya perhatiannya pada nafas. Nah kadang ada yang kesulitan. Jadi kita bantu dengan cue-nya, visual cue gitu ya. Jadi tangannya bergerak gitu sambil dia fokus memperhatikan gerakan di tangannya gitu. Jadi nanti dia bisa fokus pada gerakan tangannya, pada nafas di tubuhnya seperti itu. Jadi lebih
apa berkesadaran gitu, nggak kemana-mana pikirannya. Nah, biar kebayang, mari kita praktekkan bersama-sama gitu ya. Silahkan ibu-ibu duduk dalam posisi yang nyaman. Kemudian di depan layar ibu-ibu di sini udah ada gambar kotak. Nah, nanti kita praktekkan bersama-sama. Kita akan lakukan 3 kali aja gitu ya, biar tidak terlalu panjang waktunya. Cuma nanti kalau ibu-ibu mau praktekkan di rumah boleh 10 kali, 30 kali itu juga boleh. Nah, jadi nanti eh, saya akan menggerakkan tangan gitu ya. Nanti ibu-ibu boleh mengikuti juga. Oke, kita tarik nafas. 1, 2, 3. Tahan nafas. 1, 2, 3. Hembuskan nafas. 1, 2, 3. Tahan nafas. 1, 2, 3. Ulangi lagi, tarik nafas sambil gerakan tangan ke atas. 1, 2, 3. Tahan nafas. 1, 2, 3. Hembuskan nafas. 1, 2, 3. Tahan nafas. 1, 2, 3. Sekali lagi, tarik nafas. 1, 2, 3. Tahan nafas. 1, 2, 3. Hembuskan nafas. 1, 2, 3. Tahan nafas. 1, 2, 3. Gitu kira-kira langkahnya. Silakan boleh coba dipraktekkan. Mbak Arindita gimana tadi Mbak setelah mencoba nafas ini? Apa yang dirasakan? Jadi lebih baik, Mbak. Tapi baru ini sih aku tentang pernafasan kotak itu. Baru tahu Hmm. ini. Mm-mm. Makasih ya, Jadi, Mbak. sama-sama. Jadi ini langkah untuk kita menenangkan diri, ibu-ibu. Kalau misalnya kita belum terbiasa dengan bernafas gitu ya, ini boleh kita lakukan. Nanti kalau kita udah lama-lama ya kita membayangkan aja kotaknya gitu. Atau kita cukup menghitung saja, tarik nafas 3 detik, tahan nafas 3 detik, hembuskan 3 detik, kemudian tahan lagi 3 detik, seperti itu. Jadi kita bernafas itu tidak yang tarik nafas langsung dihembuskan, tapi kita ada proses menahan nafas dulu karena di situ uh, kita memberikan kesempatan pada tubuh kita untuk oksigennya mengalir gitu ya, mengalir ke otak atau mengalir ke bagian-bagian tubuh yang lain gitu sebelum dihembuskan. Gitu kira-kira. Nah, selanjutnya butterfly hugs ini juga bisa dilakukan. Jadi ini caranya gampang banget dengan ibu-ibu meletakkan tangan menyilang di depan dada, jadi telapak tangan di bahu kiri, telapak tangan kiri di bahu kanan. Bayangkan sedang memeluk diri sendiri, kemudian tepuknya perlahan gitu. Jadi kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Jadi boleh dilakukannya 4 sampai 8 set bergantian. Nah, kalau mau ini bisa juga dimodifikasi dengan sambil menyatakan atau mengungkapkan afirmasi positif. Jadi afirmasi positif itu kayak ya hal-hal yang baik yang mau kita ucapkan pada diri kita. Atau paling sederhana kita ucapkan terima kasih deh. Terima kasih karena kamu sudah bertahan meskipun tidak mudah, meskipun ini apa namanya berat misalnya gitu. Jadi itu kita boleh mengucapkan apresiasi, terima kasih terhadap diri kita supaya kita terkoneksi lagi dengan diri kita sendiri. Dan tepukan ini atau butterfly hugs ini sebetulnya membantu juga. Jadi otak kita tuh lebih tenang itu kondisinya, terutama ketika kita sedang merasakan emosi yang intens. Gitu ya. Nah, ini tadi kita sudah mempraktekkan untuk butterfly hugs. Nah, mungkin terakhir saya ingin tadi ya mengembalikan lagi berkaitan dengan upaya rawat diri gitu ya. Karena di sini topiknya adalah tentang gimana sih kita tuh bekerja yang selaras dan seimbang gitu. Nah, first thing first, tentu kita butuh untuk mencukupi kebutuhan basic kita gitu ya, kebutuhan dasar kita. Karena biar gimana pun juga kita sebagai manusia tuh kita perlu ya merawat apa namanya ya fisik kita gitu ya, relasi sosial kita gitu. Jadi biar tetap seimbang. Jadi
inilah pentingnya kita itu hidup berkesadaran, kita secara sadar merawat diri kita sebagai modal, sebagai bekal untuk kita bisa berkarya. Karena kalau kitanya lagi nggak fit, kitanya lagi capek banget, baik capek secara psikis maupun capek secara fisik, kita mau menjalankan peran-peran kita yang macam-macam itu juga nggak mudah jadinya. Nah, secara fisiologis tadi mungkin yang udah kita screening ya tadi dalam Mentimeter, mulai dari makan makanan yang bergizi secara teratur, tidur secara teratur, olahraga rutin. Kemudian untuk kita menjaga perasaan kita, kita boleh melakukan aktivitas yang kita senangi, mengekspresikan perasaan kita secara sehat, mungkin dengan cara menulis, mungkin dengan cara menggambar, atau kalau tadi ada yang menuliskan suka menyanyi atau main piano, nggak apa-apa gitu. Jadi lakukan hal-hal yang kita senangi gitu, karena itu akan nanti nge-recharge energi kita juga seperti itu. Kemudian secara spiritual ya kita beribadah, memohon pertolongan pada Allah gitu ya, supaya menolong kita dalam menjalankan amanah-amanah dan tanggung jawab yang bermacam-macam ini. Kemudian secara profesional ya kita menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi gitu. Mungkin penting juga buat kita untuk setting boundaries, kita punya batasan yang sehat gitu ya. Kapan ini waktunya untuk bekerja, kapan ini waktunya kita untuk di rumah atau untuk beristirahat atau untuk melakukan hal-hal lain di luar pekerjaan, itu penting untuk kita punya batasan yang jelas gitu ya. Dan kita Alhamdulillah di sini di Kementerian Keuangan ini kan kita sebagai PNS ini adalah bentuk pengabdian kita terhadap bangsa dan negara gitu. Jadi secara umum ketika kita mengingat itu kita bisa lebih merasakan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah pekerjaan yang bermakna gitu. Tidak hanya rutinitas sehari-hari yang mungkin bikin kita rasanya kok hampa banget ya aku melakukan ini gitu. Tapi kita perlu melihat bigger picture-nya gitu. Kita melihat skema besarnya gitu bahwa kita melakukan ini sebagai bentuk pengabdian terhadap bangsa dan negara. Kita juga eh, berkontribusi gitu ya atau memberikan kebermanfaatan yang lebih besar. Dan terakhir dalam hal relasi sosial ini saya bisa paham banget umur sekitar 25 sampai 45 tahun kadang kita nggak punya waktu untuk menjalin relasi sosial atau maintain pertemanan. Padahal ini penting, ibu-ibu. Jadi tetap penting untuk kita meluangkan waktu untuk menjalin hubungan yang sehat dengan keluarga, dengan pasangan gitu ya, dengan orang tua, dengan mungkin ada kawan lama gitu ya. Jadi ini penting gitu karena ketika kita bertemu dengan teman-teman, teman dekat gitu ya, orang-orang yang positif itu juga ikut ngecas energi kita. Dan relasi sosial yang baik ini bisa menjadi support system kita, bisa menjadi dukungan kita ketika kita nggak pernah tahu gitu. Hidup tuh kan naik turun ya. Kalau misalnya kita sedang berada di titik terendah dan ada orang-orang yang care dengan kita, itu kita akan lebih cepat untuk pulih gitu ya. Karena kita nggak merasa sendirian. Jadi penting untuk tetap maintain atau meluangkan waktu untuk menjaga relasi pertemanan gitu. Em, ya mungkin kita nggak bisa kayak dulu zaman kuliah, bisa tiap hari mungkin hangout main sama teman-temannya. Tapi sekarang udah punya keluarga, udah punya anak, ya main jadi berkurang gitu. Kalau saya ya, alhamdulillah saya kerja di Gatsu gitu ya. Saya biasanya menggunakan waktu tuh makan siang gitu. Kadang makan siang bersama teman siapa gitu ya, teman SMA yang mungkin kerja di ASCBD juga gitu. Jadi di situ saya tetap maintain relasi dengan teman-teman saya. Jadi eh, ya, ya ini merupakan upaya yang dilakukan supaya seimbang hidupnya istilahnya. Oke, nah terakhir mungkin di sini teman-teman atau ibu-ibu Sister Villa boleh tuliskan di kolom chat. Ini kira-kira langkah rawat diri apa nih yang akan dilakukan mulai hari ini? Dari sekian banyak tadi, apakah mau fokus memperbaiki makan dulu, atau memperbaiki tidur, atau memperbaiki olahraga, atau relasi sosial, atau mungkin mau meningkatkan lebih banyak em, beribadah gitu. Apa nih kira-kira yang mau dilakukan? Mungkin boleh dituliskan di kolom chat satu aja. Apa nih? Di sini udah ada yang menuliskan. Bu Iis, Sinsin. Mau nge-gym. Oke, good. Ada juga di sini yang menuliskan. Mau membiasakan menulis 3 hal yang dapat disyukuri setiap hari. Alhamdulillah. Mau jalan pagi. Mau ngobrol dengan suami.
Wah, Masya Allah nih, Alhamdulillah nih boleh nih. Ada juga yang mau nulisnya ke salon. Wah, saya seneng banget. Gak apa-apa banget loh ibu-ibu untuk kita merawat diri. Ya mungkin juga sambil niatnya, apa namanya, kita merawat diri selain untuk menjaga tubuh kita, pemberian dari Allah, amanah dari Allah juga menyenangkan pasangan atau suami gitu ya. Ketika kita eh, cantik, terawat gitu, itu nggak apa-apa banget gitu ya. Karena gini, ibu itu adalah sumber energinya di rumah. Happy wife, happy life gitu. Jadi eh, kita sebagai sumber energi itu maka kita penting banget, kita perlu pintar-pintar untuk merawat diri kita gitu ya. Oke, alhamdulillah nih saya senang banget nih di kolom chat ada yang nulis mau skincarean, mau ngobrol sama orang tua yang banyak gitu. Wah, alhamdulillah. Oke, nah nanti mudah-mudahan Allah mudahkan ya untuk melakukan ikhtiar itu untuk rawat diri. Nah, terakhir saya mau menyebutkan atau mau membacakan salah satu quotes yang saya suka gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini relate juga dengan ibu-ibu, sister kelas semuanya bahwa well, pursuing career is hard, settling is hard, choose your heart. Taking care of family is hard. Having broken family is also hard. Choose your heart. Life will never be easy. It always has some hardships, but we can choose our heart. Pick your heart wisely. Artinya gini, well kita eh, apa namanya olahraga ke gym mungkin itu nggak mudah gitu. Tapi kita sakit-sakitan itu juga nggak enak gitu. Jadi kita perlu milih nggak enak mana yang mau kita hadapi. Kita bekerja sambil mengurus keluarga itu nggak mudah gitu. Tapi kita nggak punya pekerjaan itu juga nggak mudah. Keluarga mau makan dari mana misalnya atau mungkin untuk memenuhi kebutuhannya gimana. Atau kalau misalnya nggak punya keluarga juga nggak enak, hidup ini jadi sepi gitu. Jadi kita lagi-lagi di sini kita memilih mana yang em, mau, tidak mudah mana yang mau kita pilih gitu. Karena masing-masing dari pilihan hidup kita tuh ada konsekuensinya gitu. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan di siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat ibu-ibu, buat Sister Villa semuanya. Nah, ini selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mbak Arindita. Silahkan Mbak Arindita. Masya Allah, terima kasih ya Mbak Vivi atas materinya ini luar biasa sekali. Mungkin kita langsung masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab ya Mbak ya. Ini sudah ada satu Boleh. pertanyaan di kolom chat Boleh. dari Mbak Safi. Izin saya Hmm. bacakan Mbak. Mbak Ya. Vivi mau nanya, bisa nggak self-compassion dilakukan konsisten ketika norma sosial masih menekankan pengorbanan ibu demi keluarga? Lalu bagaimana agar kita tidak menganggap konsep itu sebagai egois atau memanjakan diri? Monggo Mbak Vivi. Hmm. Hmm, hmm. Oke, gini. eh Tadi saya sempat mention ya bahwa ibu itu adalah sumber energi di rumah gitu. Jadi em, aktivitas kita untuk merawat diri itu bukan egois gitu, karena kita juga butuh dirawat gitu. Kita butuh untuk sehat. Kita butuh untuk waras juga nih sebelum kita bisa melakukan peran kita sebagai istri, sebagai ibu. Nggak apa-apa banget untuk kita punya waktu untuk merawat diri. Tapi memang yang jadi tantangan adalah manajemen waktunya gitu. Nah, ini yang perlu dikomunikasikan dengan pasangan, dengan keluarga. Karena yang namanya ibu bekerja itu juga salah satunya memungkinkan apabila ada support system atau ada dukungan sosial yang mumpuni gitu. Jadi ini yang perlu dikomunikasikan nih dengan keluarga. Jangan sampai karena gini, jangan sampai em, yang sering kali saya jumpai itu case-nya gini, ya aku nggak enak misalnya mau keluar lagi gitu ya, misalnya tadi mau ke salon gitu. Karena kan aku udah pergi nih, udah ninggalin anak gitu, masa aku sih pulang kerja aku masih main-main lagi istilahnya gitu. Nah, ini kita bisa komunikasikan dengan pasangan kebutuhan kita itu apa sebetulnya, karena juga untuk dalam hal ini fungsi pengasuhan gitu ya, itu kan nggak cuma jadi tanggung jawab ibu aja gitu, tapi juga ada tanggung jawab eh, suami, ada tanggung jawab pasangan. Istilahnya yang orang bilang itu it takes a village to raise a child gitu. Jadi butuh sekampung untuk bisa merawat anak ini. Jadi butuh kerjasama dan kolaborasi dari berbagai pihak gitu.
Nah, cuman saran saya sih nggak apa-apa gitu dikomunikasikan ke suami saja bahwa ini aku rasanya lagi butuh me time, aku lagi burn out banget daripada aku tetap memaksakan diriku ada di rumah, tapi aku seperti Godzilla gitu istilahnya. Jadi ya mama sih di rumah ya, tapi kok di rumah gampang banget marah, meledak-ledak gitu. Itu kan juga jadi kontraproduktif ibaratnya. Jadi ya apa namanya energinya di rumah juga jadi berubah gitu. Ya gimana kalau mamahnya marah-marah kan rumah tuh hawanya jadi panas gitu, jadi nggak enak gitu ya. Mendingan kalau aku mengambil waktu sedikit gitu ya, mungkin tadi untuk me time 1 jam, 2 jam gitu ya, mungkin cukup pada saat akhir pekan misalnya. Nah itu, tapi aku lebih happy nanti aku di rumah itu juga bisa lebih optimal menjalankan peranku sebagai istri, main sama anak gitu. Nah itu yang perlu dikomunikasikan. Dan dalam hal ini perlu fair juga kalau misalnya suami membutuhkan hal yang sama gitu. Ya sebetulnya yang butuh me time nggak cuman aku sih, tapi nggak cuman istri gitu ya, tapi suami juga butuh untuk me time gitu. Nah itu yang dibahas disepakati gitu. Nah, nanti co-parentingnya jalan gitu. Jadi misalnya istrinya lagi me time, ya anaknya biar sama bapaknya. Itu nggak apa-apa. Dan kalau misalnya bapaknya lagi me time, ya anaknya sama mamahnya gitu. Seringkali yang jadi masalah adalah gini nih Mbak Arindita atau Mbak Syafi. Mamahnya nggak percaya ninggalin anaknya sama bapaknya. Seringkali yang terjadi kayak gitu. Aduh gimana nih kalau nanti sama bapaknya makannya diperhatiin nggak ya? Atau nanti dia teropeni nggak ya? Atau terawat nggak ya gitu. Yakinlah itu sama bapaknya. Kita nitipinnya dia kan itu kan orang tuanya juga gitu dan orang tua kan akan berupaya yang terbaik gitu ya untuk merawat, untuk mengurus anaknya gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Jadi ya meskipun ada perbedaan cara dalam mengasuh ibu dan bapaknya gitu. Mungkin kalau bapaknya ya dia mungkin kalau ibunya makannya biasanya yang terjadi ibunya makannya dijaga ini makanan yang homemade gitu sama bapaknya ya jajan apa segala macam ya udah biarin aja sekali-sekali toh juga nggak sering-sering kan istilahnya gitu. Nah gitu jadi kita belajar untuk apa namanya berkomunikasi dengan pasangan menyampaikan kebutuhan kita bahwa nggak egois kok kalau kita itu merawat diri gitu itu bagian dari kita menjaga kewarasan supaya kita bisa menjalankan peran kita dengan lebih baik baik di rumah maupun di tempat kerja. Mungkin itu Mbak Arindita. Mudah-mudahan terjawab ya. Siap, terima kasih atas jawabannya Mbak Vivi, Mbak Safi. Semoga eh, apa puas ya dengan jawabannya atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi begitu. Untuk Sister Villa, monggo jika mau bertanya bisa lewat kolom chat atau open mic dipersilakan. Silahkan, boleh banget. Kalau Mbak Arindita sambil kita Ya, menunggu ya kalau ada Sister Villa yang mau nanya. Kalau Mbak Arindita gimana nih biasanya strateginya? izin ya Mbak ya. Saya curcol tipis-tipis boleh ya? Jadi kan Boleh, kalau boleh. tadi gambarannya itu yang keluarga ideal begitu ya. Ada suami, ada istri, terus uh, punya anak, kita bisa nitipin ke suami. Bagaimana dengan Betul. Kalau LDM ya. single mom? Saya kan maksudnya sudah divorce ya karena pilihan begitu. Itu Oke, oke. saya kadang juga kalau sehari-hari kan anak tuh saya titipkan ke orang tua begitu. Saya kadang Ya, juga kalau ya. mau me time di weekend tuh agak nggak enak juga karena kan setiap harinya sudah Hmm. sama mama papa saya begitu. Jadi kadang kalau saya Mm-mm, ada mm-mm, acara di mm-mm. weekend, anak tuh ya saya bawa aja daripada di rumah tuh saya nggak tenang kan. Nanti tanyain pulang jam berapa Oke. gitu gimana ya Mbak ya. Jadi sebenarnya saya itu Mm-mm. survival mode terus gitu loh. Mau nggak mau kan ya kita Ya, udah ya, ya, kerja, ya. terus nanti weekend Ya, misalnya kita mau jalan, ya ya, mau nggak mau anak ya, kita bawa gitu. Jadi ya ya, nggak bisa yang benar-benar me time gitu. ya, 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 ya. Ini saya paham banget apa namanya ada kondisi-kondisi yang memang tidak terlalu ideal gitu ya, di mana untuk single parent gitu ya, ini gimana ya strateginya gitu. Nah, akhirnya eh, kembali lagi bahwa mengurus anak itu nggak bisa satu orang saja gitu, tapi butuh bala bantuan yang banyak gitu. Nah, kalau misalnya memang butuh sekali nih Mbak Arindita untuk me time, mungkin ada beberapa strategi yang bisa dipertimbangkan. Kalau ini biasanya juga dilakukan oleh orang-orang yang di tempat perantauan nih Mbak Arindita. Jadi jagain anaknya gantian, ibaratnya kayak ya misalnya ada saya pernah jumpa itu jadi temen
teman kantor saya dia di bea cukai juga di Bandung gitu ya. Nah, kebetulan dia udah ibu-ibu senior gitu. Dia udah ibu-ibu senior. Nah, dia ini menawarkan ke teman-temannya, silahkan kalau kalian mau titipin anak di sini gitu. Nggak apa-apa banget anak taruh sini terus kalian pacaran lama suami kemana gitu. Atau misalnya ada yang punya keperluan ya tadi gitu ya, single mom gitu punya keperluan, anaknya pas nggak bisa dibawa. Nah, itu bisa jadi jalan. Jadi ibaratnya kayak berkolaborasi dengan orang tua lain gitu. Cuman ini memang kita eh, mempertimbangkan dengan sosok yang kita betul-betul dekat, yang betul-betul kita merasa aman gitu ya ketika kita menitip anak sejenak di situ. Toh juga kita kan nggak kebablasan. Maksudnya kadang me time itu kan cuma 1-2 jam aja ya itu udah cukup ya, bukan yang kita pergi kayak seharian banget. Nah itu bisa Mbak mungkin untuk strategi-strategi di situ atau mungkin kalau Mbak kon Sabtu misalnya gitu. Jadi ibaratnya kayak dia sekolah gitu, anaknya di weekend misalnya. Atau kadang malah course atau kursus gitu ya. Dia kursus, dia melakukan sesuatu sementara kita melakukan hal yang lain itu bisa. Atau kalau dulu saya pernah apa namanya punya pengalaman waktu saya ke Jerman. Jadi modelnya di sana tuh ternyata ada gini nih Mbak, memberdayakan kayak dalam dalam ya misalnya anggap aja satu RT gitu ya, satu kampung gitu. Terus ada remajanya, ada anak remaja. Nah, itu dia di babysitting. Jadi eh, remajanya ini jagain anaknya dia di rumah gitu ya dalam kurun waktu tertentu ya 1 sampai 2 jam. Nah, nanti itu dibayar kayak gitu. Jadi ada cara-cara seperti itu gitu yang tidak selalu mengandalkan orang tua atau keluarga. Kalau misalnya pas kita nggak ada, ya kita memberdayakan opsi-opsi yang lain. Nah, ini memang kuncinya tadi kita perlu membangun relasi sosial gitu. Kita perlu membangun support system kita gitu supaya masih memungkinkan untuk kita apa namanya recharge energi di saat kita lagi capek banget. Dan sambil tentunya juga kita memohon kekuatan berdoa pada Allah untuk diberikan jalan gitu. Ya Allah ini apa namanya aku capek banget, aku pengen istirahat, mohon berikan jalan bagaimana caranya gitu. Nah, jadi mudah-mudahan nanti mendapatkan em, cara yang terbaik. Karena kadang mungkin yang saya sampaikan atau saya share ini nggak selalu bisa applicable gitu ke semua orang. Tapi kadang itu kita bisa menyesuaikannya dengan case by case seperti itu sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin gitu Mbak Aridita. Mudah-mudahan menjawab ya. Iya, terima kasih Mbak Vivi atas jawabannya. Biasanya saya, kalau saya kan suka ikut kadang event lari gitu ya. Fun run sih sebenarnya Oh. Mbak. Jadi anak saya ajak jogging sih sebenarnya Mbak. Ya 5 kilo 1 jam 10 menit lah. Masih belum melewati COT kan ya. Hmm. Gitu biasanya. Iya, 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 iya. Umur Eh, berapa Mbak anaknya? 5 tahun Mbak. Oh, lima 5 tahun. Oh tahun. iya, seumuran anak saya 6 tahun. Jadi saya kebayang sih membawa anak umur 5 6 tahun ya buat olahraga yang kadang mungkin dia agak capek kalau udah agak lama atau bosen gitu ya. Lagi Ada aja lah aktif-aktifnya ya tantangannya. Mbak ya. Semoga Arindita. Oh, oh. Siap. Oke. Kepada Sister Villa, monggo dipersilakan bagi yang mau bertanya ini ke Mbak Vivi mumpung ada ahlinya ini Mbak Vivi ya, kesempatan yang berharga sekali. Atau di kolom chat, silahkan. Sambil menunggu ya Mbak Vivian, saya juga pengen ini Mbak tanya. Sebenarnya sikap perfeksionis itu kalau saya tarik mundur, sepertinya lahir Mm-mm. dari atau muncul dari pola asuh orang tua. Jadi saya dulu waktu kecil ibaratnya tuh dituntut untuk kamu harus ranking 1 begitu ya, atau kamu harus berprestasi. Jadinya seperti ya itu emang tuntutan ya. Jadi kita kebawa gitu sampai gede tuh ibaratnya jadi harus perfect, harus jadi juara gitu ya Mbak ya. Bahkan sampai sekarang tuh saya juga saya diminta S2 nih sama orang tua saya. Izin belajar sih bukan tubel. Nah, itu terus saya setelah selesai S2 saya bilang ke orang tua saya buat udah ya Mah, jangan minta saya buat S3 gitu. Itu nggak apa-apa kan ya Mbak? Bilang It's gitu. okay, itu part of setting boundaries kan. Jadi Mbak Arindita kan yang paling paham tentang diri kita ya, yang lebih paham tentang diri kita adalah diri kita sendiri gitu kan. Di sini Mbak Arindita tentu juga sudah
mempertimbangkan segala sumber daya yang dimiliki. Kalau S2 mungkin masih oke lah dengan kondisi kayak gini, tapi kalau S3, waduh, S3 kan demand-nya lebih gede lagi gitu. Jadi di sini bagian dari Mbak Arindita menjaga kewarasan adalah setting boundaries gitu. Ya nggak apa-apa, aku udah cukup lah, aku sampai S2 aja, nggak perlu lanjut lagi. Dan sebetulnya gini, ada perbedaan antara ketika kita fokus, gimana ya, kita fokus pada quality gitu ya. Jadi kita mau make sure bahwa yang kita lakukan itu sudah tepat. Kalau perfeksionis itu tandanya tuh ada kecemasan, kekhawatiran terus-terusan gitu loh Mbak Arindita. Jadi nggak nyaman jatuhnya. Karena kita nggak yakin nih yang kita lakukan tuh udah bener apa belum, kayak terus-terus dihantui oleh was-was ibaratnya kayak gitu. Nah kalau udah kayak gitu tuh berarti nggak sehat gitu jatuhnya. Ini kelihatannya Mbak Arindita nge-freeze ya? Atau di tempat saya yang sinyalnya lagi nggak stabil? Izin Mbak, ini sebenarnya jaringan kantor saya yang lagi kurang bagus. Halo. Dari Mbak Vivi yang ini agak nge-freeze. Oke. Iya. Oh, tempat saya ya? Tapi suaranya jelas. Oh, suaranya jelas, tapi nge-freeze. Oke, baiklah. Izin Mbak Vivi, ini ada pertanyaan dari Mbak Ida. Saya bacakan ya Mbak ya. Bagaimana Mm-mm. cara Ya. mengampanyekan mindset tentang pentingnya seorang wanita, ibu atau istri untuk punya me time? Karena seringkali seolah orang berpikir bekerja itu sudah menggunakan waktu sendiri. Nah, ini kayaknya relate juga ya buat kita semua ya. Kan udah di kantor nih, udah 8 jam, 9 jam. Itu kan kamu udah nggak diganggu sama anak gitu. Gimana itu Mbak? Hmm. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Oke, betul. Nah, jadi gini, kalau kalau saya gini, kita mengelola sumber daya yang kita miliki, energi yang kita miliki, kalau gimana ya saya mau bilangnya, kecuali kita adalah SJW gitu ya, terus kita campaign, oke lah fine. Tapi kalau misalnya eh, kalau saya rasa dengan sumber daya yang kita miliki, dengan keterbatasan sumber daya yang kita miliki, kita lebih baik fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Kita fokus saja pada kondisi keluarga yang kita miliki gitu ya. Dan dalam hal ini, instead of campaign, saya rasa lebih esensial untuk kita membangun dialog, membuka komunikasi dengan pasangan atau dengan keluarga terdekat gitu untuk menjelaskan bahwa aku tuh juga penting, aku juga perlu punya waktu untuk merawat diriku sendiri gitu. Bahwa waktu yang aku gunakan untuk merawat diriku sendiri ini juga harapannya supaya nanti akunya bisa lebih optimal dalam menjalankan peranku sebagai ibu atau sebagai istri seperti itu. Kita jelaskan gitu. Apa namanya? Ya memang untuk kita bisa menjelaskan itu kita menggunakan waktunya juga dengan bertanggung jawab gitu. Berapa lama kita mau perginya, kita mau menggunakannya untuk apa gitu. Karena yang kadang bikin orang skeptis itu adalah ketika misalnya kita ya udah aku mau pergi aja, tapi terus ntar ternyata perginya tuh lama banget sampai anaknya terlantar, sampai keluarganya nggak terurus gitu. Nah, kalau misalnya kita bisa meyakinkan yang jadi sumber kekhawatirannya tuh apa sih? Apakah kekhawatirannya adalah kalau nanti anaknya nggak kepegang atau anaknya nggak keurus? Atau suaminya nggak keurus misalnya. Nah, kita make sure dulu sebelum kita me time atau sebelum kita melakukan aktivitas yang mau kita lakukan untuk merawat diri, misalnya tadi nyalon apa um, facial olahraga dan sebagainya, itu kita make sure juga bahwa eh, kebutuhan-kebutuhan di rumah itu sudah terpenuhi gitu. Jadi dengan kita pergi sebentar itu nggak ada masalah gitu. Tadi ya kita mindsetnya adalah daripada kita ada di rumah tapi kondisinya kita nggak baik-baik saja, maka ketika dibutuhkan waktu sejenak untuk kita berjarak, untuk kita mengambil jeda, ya lakukanlah gitu. Nah, ini em, mungkin itu jawaban saya, Mbak Arindita. Mudah-mudahan menjawab ya pertanyaannya. Siap Mbak, daripada di rumah perengat-perengut ya Mbak ya, hawanya panas gitu. Iya, iya udah panas loh di rumah malah semua kena amuk kan malah repot ya Mbak Arindita ya. Ya, siap Mbak. Semoga Mbak Ida cukup menjawab ya Mbak ya pertanyaan dari Mbak Ida. Selanjutnya ada lagi nih dari Mbak Mutiara Mbak. Bisa, misalnya kita selalu menunda-nunda pekerjaan tugas karena overwhelming dengan banyaknya beban, apa yang harus dilakukan agar kebiasaan ini berubah? Berhubung sebelum 40 tahun, Hmm.
karakter itu dapat berubah. Apakah betul seperti itu? Oke, eh, jadi mungkin saya jawab dari yang terakhir dulu ya. Jadi yang yang saya baca juga demikian gitu. Jadi kalau setelah 40 tahun itu cenderungnya lebih susah gitu untuk mengubah apa namanya kondisi karakter kita. Nah, kemudian pertanyaannya eh, cuman gini, apa namanya perubahan itu selalu bermula dari bukan yang nggak mungkin ya, tapi memang lebih tidak mudah gitu. Tapi bukan berarti nggak mungkin karena ketika ada orang yang kayak kondisinya misalnya mau nggak mau atau karena udah kahanan gitu. Mau nggak mau dia harus berubah ya dia akan melakukan itu kok. Kayak contohnya misalnya perokok gitu, tapi terus kemudian dia didiagnosis oleh kanker paru-paru misalnya. Lah itu kan mau nggak mau memang harus berhenti merokok, meskipun tidak mudah, meskipun ada tantangan-tantangannya gitu. Tapi kalau saya pribadi beranggapan bahwa perubahan itu memungkinkan untuk terjadi di usia berapapun selama kita memang punya tekad yang kuat, punya eh, drive-nya atau motivasi untuk berubahnya itu jelas. Misalnya biasanya karena faktor-faktor kesehatan, karena ada faktor kita apa namanya orang keluarga yang kita sayang gitu. Biasanya eh, orang akan cenderung lebih mau untuk berubah. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang sebelumnya, jadi kalau selalu menunda-nunda pekerjaan atau tugas karena overwhelming dengan banyaknya beban duluan, apa sih yang bisa dilakukan terkait ini? Terus di sini disebutkan juga ya udah bikin to-do list, tapi kok banyak yang ke-skip. Nah, ini kalau menurut saya yang diproses tadi adalah rasa overwhelmed-nya duluan gitu. Jadi rasa kewalahannya duluan ini yang diproses kan. Bisa jadi di situ ada muncul emosi-emosi tertentu, entah apa khawatir misalnya ketika tugasnya ini nggak terselesaikan tepat waktu atau ada rasa cemas kita nggak bisa menyelesaikan karena tugas itu terlalu sulit. Apa tepatnya yang perasaan yang muncul ini yang kita tangani lebih dulu atau kita proses lebih dulu gitu. Jadi tentang emosi gitu ya. Tadi kita udah sedikit banyak membahas tentang emosi-emosi dasar dan dalam menyikapi emosi ini kita gimana ya, emosi itu kita berikan waktu untuk diri kita merasakan emosi-emosi itu, gitu, supaya kita jadi lebih tenang. Kalau kitanya belum memproses emosi itu, biasanya kita juga jadi cenderung lebih susah untuk berpikir jernih, gitu. Nah, ini makanya yang efeknya tadi kok banyak yang skip, banyak yang lupa, gitu, karena ibaratnya nggak fokus pada saat itu, karena ada emosi overwhelm yang tadi belum diproses. Nah, memproses emosi itu gimana sih? Namanya perasaan gitu. Jadi ya mau nggak mau harus dirasakan gitu. Kita berikan waktu pada diri kita untuk merasakan, iya aku lagi cemas, aku lagi nggak enak rasanya. It's okay, take some time. Kita nggak perlu buru-buru meminta diri kita, ayo dong kamu bisa, kamu kuat, kamu baik-baik aja gitu. Itu nantinya. Tapi kita memberikan dulu kesempatan pada diri kita untuk merasakan emosi ini apa adanya gitu. Sambil tadi boleh atur nafas dengan square breathing tadi ya, atau kita boleh sambil butterfly hug tadi. Itu untuk menenangkan diri kita. Nah, kalau sudah kita lebih tenang, nah barulah kita tadi menuliskan ini em, tugas-tugas apa sih yang perlu dilakukan. Kita menyusun atau mengatur skala prioritasnya gitu ya. Jadi mana tugas-tugas yang urgent atau important, jadi tugas yang penting dan mendesak itu kita dahulukan, lakukan segera. Kemudian untuk tugas yang penting tapi dia tidak mendesak, kita bisa jadwalkan kapan mengerjakannya. Kemudian untuk tugas yang mendesak tapi dia nggak penting, nah mungkin tugas ini perlu didelegasikan ke orang lain. Kalau tugas yang nggak penting, nggak mendesak pula, ya sudah kita nggak perlu menghabiskan banyak waktu untuk em, apa namanya fokus di situ gitu. Jadi kita mengelola skala prioritas juga. Lagi-lagi ini karena kita punya sumber daya yang terbatas. Sumber daya yang terbatas itu maksudnya waktunya terbatas, em, energi kita terbatas gitu ya. Eh, dan fokus kita tuh juga apa namanya kita nggak bisa apa namanya fokus pada banyak hal dalam satu waktu gitu. Jadi kan fokus kita terbatas. Nah, makanya kita mengelola berdasarkan skala prioritas ini gitu. Nah, kemudian kalau kita udah tahu apa yang mau kita kerjakan, yang selanjutnya jangan banyak mikir, langsung dikerjakan. Karena yang penting itu adalah mulai saja dulu.
kadang yang bikin kita susah untuk mulai adalah kalau kita udah mikir duluan sebelumnya di awal, aduh ini susah, ini nggak bisa, ini nanti nggak perfect begini dan begitu. Tapi begitu kita udah mulai, nanti biasanya akan cenderung lebih ngalir gitu. Nah, mungkin saya share sedikit pengalaman yang saya alami itu eh waktu zaman saya kuliah profesi itu saya diminta untuk menyusun laporan hasil pemeriksaan kasus ya. Satu laporan itu bisa 100 halaman gitu. Nah, itu 80 sampai 100 halaman. Itu membayangkan menulis laporan aja kan udah berat gitu ya. Nah, terus kemudian dosen saya mengajarkan teknik shut up and write gitu. Jadi udah diem dan kerjakan. Kita pakai metodenya namanya Pomodoro, Bu Mutiara. Pomodoro itu artinya timer tomat dalam bahasa Itali. Jadi yang penting kita tuh mulai dulu, gak usah lama-lama nggak apa-apa. Kita set waktu 30 menit aja, aku mau ngerjain ini. Yang penting 30 menit ini aku buka dulu dokumennya atau aku tuliskan dulu laporannya. Aku nggak boleh sambil scrolling HP, aku nggak boleh sambil ngobrol, aku nggak boleh sambil ngapa-ngapain, yang penting aku kerjain dulu. Dah 30 menit, habis itu kita break 15 menit. Nah 15 menit itu kalau mau makan, mau ke kamar mandi, mau ngobrol, scrolling HP, terserah. Habis itu kita lanjut lagi, 30 menit lagi kita mengerjakan lagi. Kayak gitu. Jadi ini membantu kita untuk at least kita mulai aja dulu. Karena ketika kita udah mulai, itu biasanya kita akan lebih tahu dan lebih mau untuk bekerja. Dibandingkan dengan saat kita menunda-nunda nih kan kayak ntar dulu deh gitu. Atau mungkin kita udah overwhelmed dulu, ini nanti aku harus bekerja dalam waktu yang lama. Tapi saya rasa 30 sampai 45 menit aja misalnya kita komit untuk mengerjakan itu akan lama-lama juga akan selesai juga kok. Gitu ceritanya. Mudah-mudahan membantu ya, Bu Mutiara. Dan saya kembalikan lagi ke Mbak Arindita. Siap. Izin Mbak Vivi, ini mungkin pertanyaan terakhir ya untuk Sister Villa juga Ya, dari Mbak ya, Satiti. ya. Kapan ya kita perlu bantuan ahli untuk menganalisa kondisi diri kita? Monggo Mbak Vivi. Oke, baik, terima kasih Mbak Arindita pertanyaannya dan juga Mbak Satiti gitu ya. Jadi pertanyaan yang bagus nih, kapan sih sebetulnya kita membutuhkan bantuan ahli untuk menganalisis kondisi diri kita ya? Jawabannya adalah ketika kita udah nggak sanggup lagi, misalnya kita udah coba melakukan tadi langkah-langkah self care, aku udah melakukan tuh makan teratur, olahraga teratur, istirahat cukup, lakukan hobi, membangun relasi sosial. Tapi kok kayaknya aku merasa masih ada yang gak beres ya dengan diriku atau dengan hidupku gitu. Kita udah mencoba segala cara, tapi masih gak works. Nah, at that time boleh tuh kalau kita mau minta bantuan profesional. Karena kalau profesional kan dia udah terlatih nih, mungkin dia melihat hal-hal yang kita nggak lihat atau yang kita luput misalnya. Kemudian em, itu satu. Yang kedua, bantuan profesional dalam hal ini misalnya psikolog klinis dan psikiater itu dibutuhkan ketika ciri-cirinya satu, ada tanda-tanda eh, membahayakan diri sendiri gitu. Self harm, menyakiti diri sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua, menyakiti orang lain. Udah ada kekerasan tuh di situ. Mungkin kekerasan dalam rumah tangga, melakukan kekerasan dengan anak misalnya gitu. Itu jadi tanda juga nih bahwa kita segera butuh pertolongan profesional. Yang ketiga, kita udah lari ke hal-hal yang nggak seharusnya dilakukan. Misalnya nafsa, alkohol, ya amit-amit gitu ya. Saya yakin di sini Sister Villa tidak ada yang melakukan ya, tapi ini saya menyampaikan apa yang saya pelajari gitu ya, bahwa ketika udah ada larinya ke arah eh, hal-hal yang ilegal tadi, itu berarti kita udah butuh pertolongan profesional gitu. Yang keempat, kalau kita udah burn out, udah capek banget, udah low level of energy, udah kehilangan rawat diri, dan ini udah terjadinya 2 minggu berturut-turut. Nah, itu berarti saya rasa butuh bantuan profesional. Mungkin itu, Mbak Arindita, jawabannya. Mudah-mudahan berkenan untuk Bu Satiti ya. Ya, terima kasih Mbak Vivi. Kepada Sister Villa, Ya, harus aware ya sama kondisi diri kita. Misalnya ya. butuh bantuan, memang ya harus ke psikolog. Ke psikolog itu kan bukan aib ya kalau zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu mungkin Hmm. boomer ya menganggap itu hal yang ngapain sih ke psikolog? Tabu. Kamu kebanyakan masalah aja gitu. Kamu kurang iman. Iya, Sering gitu betul, kita. betul sekali, betul Mbak itu. Oh ya, baik. Mm-mm. Sebelum menutup sesi kali ini, saya akan share sedikit ya tentang event di Wish Kemenkeu selanjutnya. Akan ada kegiatan workshop menulis antologi di bulan November yang akan dilaksanakan pada Rabu 4 November 2025.
selanjutnya nanti bisa dipantau di Instagramnya Wish Kemenkeu @wish.kemenkeu. Dan juga akan ada event ini BBW Reading Challenge yang akan berakhir pada 31 Oktober 2025 dengan tema Simple Life, Rich Faith. Untuk Sister Villa jangan lupa follow juga ya di Instagramnya Wish Kemenkeu karena banyak sekali event-event yang menarik dan bermanfaat. Baik, Mbak Vivi, terima kasih sekali ya atas materinya, luar biasa sekali sesi diskusinya juga dan tanya jawabnya. Kami selaku panitia mohon maaf ya Mbak jika dalam pelaksanaan terdapat kekurangan. Semoga kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan yang lebih baik dan lebih seru lagi nanti di event selanjutnya insya Allah. Begitu. Pada Amin, Sister amin. Villa, Terima kasih. iya terima kasih Mbak Vivi. Saya mengucapkan terima kasih sudah berkenan menyempatkan waktunya mengikuti acara Caring with Sharing pada siang hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, izin membacakan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Acara ini juga terselenggara berkat kolaborasi dari Wish Kemenkeu, Moves Kemenkeu, dan Lembaga Tahsin Kemenkeu. Saya selaku MC mewakili panitia mohon izin untuk pamit undur diri. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mbak Dita. Bye. Jadi di posisi manapun, apapun, memang belajar terus-menerus ini memang kita gitu. Memang kita nih muslimah Kemenkeu gitu ya. Nah, memang kita selalu belajar dari ayunan sampai nanti berhenti. Gitu.